Kiza ini itu sangat berharap agar santrinya menjadi santri yang pejuang, pulang ke masyarakat berjuang. Berjuang apa? Berjuang untuk dakwah, ya, mendakwahkan. Kemarin sudah dibahas tentang pentingnya menata niat mencari ilmu, bahwa kita hendaknya mencari ilmu niat karena mencari ridha Allah. Mencari ilmu niat mencari ridha Allah, tidak untuk yang lain-lain, ya. Tidak untuk mengejar jabatan, tidak untuk mengejar ijazah, ya, dan lain-lain. Jadi murni karena mencari ridha Allah. Artinya Allah memerintahkan kita untuk mencari ilmu, ya, agar kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, untuk kita amalkan, ya. Juga ketika kita mencari ilmu, terampil, kita bisa membantu orang lain, gitu ya. Dengan begitu mendapat ridha Allah, gitu ya. Adapun ijazah dan lain-lain itu hendaknya jangan dijadikan tujuan, ya. Karena itu hanya alat, ya. Ijazah itu alat perjuangan, ya. Ijazah itu alat perjuangan, karena dengan ijazah kita bisa lanjut studi, lanjut ke jenjang berikutnya. Dengan ijazah kita bisa berjuang di pemerintahan, ya, berjuang di legislatif, di DPR, berjuang di tentara, berjuang di polisi. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk mendakwahkan agama Allah, ya, mensyiarkan agama Allah. Itu perjuangan kita. Dan Kiza ini sudah populer, ya. Kiza ini itu sangat berharap agar santrinya menjadi santri yang pejuang, ya, pulang ke masyarakat berjuang. Berjuang apa? Berjuang untuk dakwah, ya, mendakwahkan agama Islam semampunya. Kalau mampu mengajar alif ba ta, ya itu. Mampu menjadi guru, ya lakukan. Ya. Bahkan misalkan hanya mampu nyapu musola misalkan, ya itu juga bentuk perjuangan, gitu ya. Yang penting berjuang, ya, berjuang. Jangan sampai tidak berjuang, ya. Jangan sampai ilmu yang dia dapat itu hanya untuk dirinya sendiri saja, untuk kepentingan dirinya sendiri, ya. Nah, itu tidak dikehendaki oleh pendiri pesantren ini. Jadi ketika kita mencari ilmu, ya, mencari ilmu karena ridha Allah, berharap ridha Allah, ya, berharap pahala dari Allah, maka berarti kita termasuk pencari ilmu di jalan Allah, termasuk pejuang di jalan Allah. Kalau mati syahid. Kalau mati sedang sekolah, atau mati sedang kuliah, mati sedang mondok, niatnya benar karena mencari ridha Allah, ya, maka kita termasuk orang yang mati syahid, ya. Dan ciri-ciri orang yang mencari ilmu karena mencari ridha Allah itu ciri-cirinya adalah mau mengamalkan ilmunya. Itu ciri-cirinya itu. Jadi dia itu mau mengamalkan ilmunya. Tahu misalkan tahu bahwa sholat itu wajib, maka dia menjaga sholat. Tahu bahwa ghosab itu hukumnya haram, maka dia meninggalkan ghosab. Tidak pakai sandal orang lain tanpa izin, tidak pakai cebok orang lain tanpa izin. Itu namanya mengamalkan ilmu, ya, mengamalkan ilmu. Berarti dia termasuk orang yang ikhlas karena Allah, ya. Tapi sebaliknya, kalau ilmunya hanya ditumpuk-tumpuk saja, hanya senang, ya, nambah-nambah buku, senang naik kelas, senang tambah titel, senang punya ijazah, senang numpuk-numpuk ilmu tapi tidak diamalkan, ya. Kelihatannya pintar tapi
Ya sholatnya ditinggal-tinggal, ya, kelihatannya pintar tapi mencurinya tetap jalan, ya gosap sandal tetap gosap, gitu lah. Itu berarti itu tanda-tanda bahwa ilmunya tidak manfaat, gitu ya. Ilmunya tidak manfaat. Jangan-jangan dia itu mencari ilmu tidak karena Allah, tapi karena ijazah, menjadikan ijazah sebagai tujuan, atau mencari ilmu karena menjadikan jabatan sebagai tujuan, gitu ya. Nah, itu jadi tidak ikhlas karena Allah, gitu ya. Tidak ikhlas karena Allah. Dan orang yang tidak ikhlas karena Allah itu ada yang mengibaratkan apa? Orang yang senang makanan, ya. Orang yang memuja-muja dunia itu ada yang mengibaratkan seperti makanan, ya. Senang makanan, senang apalah, ada yang senang duren, ada yang senang sate, ada yang senang soto, gitu ya. Seenak-enaknya makanan, ya, akhirnya masuk ke perut, kemudian jadi apa? Keluar jadi kotoran, ya. Ya, dunia seperti itu, ya. Seindah-indahnya dunia, seindah-indahnya jabatan, seindah-indahnya harta kekayaan, pada akhirnya akan jadi apa? Ya, ada yang jadi kotoran, ada yang jadi bangkai, ya. Bangkai, kasarnya kan begitu kan, manusia kan jadi bangkai, kasarnya kan begitu, ya. Coba sampean pergi, siapa yang Anda kagumi misalkan, oh saya ingin jadi penguasa. Nah, coba baca dalam sejarah siapa penguasa yang paling berkuasa misalkan, ya. Apa itu raja siapa? Pilih raja-raja yang Anda kagumi itu. Kemudian cari makamnya. Ya. Ternyata raja yang dulu berkuasa itu sekarang sudah di dalam kubur, di dalam makam, dan insya Allah tubuhnya sudah hancur. Itulah dunia itu. Dunia itu berakhir dengan kehancuran. Berakhir. Dunia itu makanan enak, seenak apapun berakhir menjadi kotoran, jabatan setinggi apapun akhirnya orangnya berakhir menjadi mayat, menjadi bangkai. Yang tersisa apa? Yang tersisa adalah amalnya. Itu yang tetap. Kalau dia dengan jabatannya, dengan hartanya itu meniatkan itu untuk amal soleh, maka amalnya itu tidak hancur, amalnya tidak menjadi kotoran, amalnya tidak menjadi bangkai, tapi amalnya akan dihargai oleh Allah, gitu ya. Nah itu.